Dalam Tuhan Yesus, terimalah firman Allah yang memberkati, menguatkan semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom buat keluarga sosial media, buat keluarga yang saya kasihi dimanapun saudara berada. Saya sangat senantiasa berdoa dan mengasihi saudara. Kami tim Menara Doa Pagi, Pendeta Suheri Gultom bersama dengan tim sangat merasakan berkat dan hadirat Tuhan yang begitu kuat di tempat ini. Tentu akan mengalir di rumah-rumah saudara, di mobil saudara, dimanapun engkau, di kantor, tempat pekerjaan, hadirat Tuhan menghampirimu. Terimalah firman Allah di mana kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan saat ini saya menyampaikan firman berkat dari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, saya khotbah secara topikal, berkat dari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Lukas 24 ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Jadi orang-orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus, mereka pulang dan bersuka cita. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu mendatangkan sukacita. Saudara, kenaikannya itu membuat orang-orang yang percaya, ada 500 pasang mata menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Mereka sujud menyembah. Mereka tahu arti kenaikan Tuhan Yesus. Mereka paham, awal-awalnya mereka tidak paham. Mereka takut kehilangan, mereka takut ditinggalkan. Mereka takut lonely, kesepian, kesendirian. Tapi setelah mereka paham, mereka tahu arti kenaikan. Mereka bersemangat, mereka bersukacita. Dan mereka semakin berapi-api di dalam bait Allah. Pada Lukas 24 ayat 53 dikatakan, mereka menjadi sering di bait Allah. Mereka menyala-nyala. Kenaikan Tuhan Yesus adalah rangkaian daripada nubuatan di perjanjian lama. Mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan. Dan yang 5 adalah kedatangan. Itu sudah dinubuatkan. Oleh karena itu, nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga saudara bersiap-siap, berjaga-jaga. Bahwa Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali. Saudara, berkat kenaikan Tuhan Yesus yang pertama yang saya sampaikan adalah Tuhan Yesus mau memberikan kita damai sejahtera. Saudara, dia berkata damai sejahtera bagi kamu. Ketika dia bangkit, ketika dia naik, dia juga berkata damai sejahtera bagi kamu. Dia mau setiap kita jangan gelisah. Dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi kenaikan Tuhan Yesus mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus tidak mau kita cemas, gelisah, takut. Bisa saja terjadi sesaat gelisah, cemas, takut. Tapi Tuhan Yesus tidak mau kita dikuasai ketakutan. Karena ketakutan bukan dari Allah. 2 Timotius 1 ayat 7. Ketakutan itu benih yang ditaburkan oleh iblis. Kegelisahan, kecemasan. Saudara, Tuhan mau engkau tidak perlu gelisah dan cemas. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya yang menyaksikan kenaikannya. Dia berkata, jangan gelisah. Yang saat ini yang sering terjadi kepada orang adalah gelisah. Gelisah akan sesuatu yang belum terjadi. Kita terlalu mencemaskan sesuatu ke depan terlalu jauh. Terlalu memikirkan berlebih-lebihan sesuatu yang belum pasti terjadi. Padahal apa yang kita cemaskan 85% tidak jadi. 13% tidak terjadi seperti yang kita pikirkan. Paling terjadi hanya 2-3% daripada apa yang kita cemaskan. Tapi kalau terus itu kita cemaskan, Ayub 3
ayat 25 dikatakan, apa yang kau khawatirkan itu akan terjadi padamu. Apa yang kau cemaskan itu akan terjadi padamu. Mungkin engkau sekarang lagi menonton, Bapak Ibu menonton menyaksikannya di rumah sakit, di tempat tidur. Sedang terbaring di rumah, sakit. Saudara sedang dalam keadaan tidak sehat. Iblis menaburkan, jangan-jangan kau penyakit ini. Jangan-jangan engkau mau mati segera. Jangan-jangan hidupmu tidak lama lagi. Jangan-jangan persoalan ini, seperti ini. Dibesar-besarkan. Ingat, iblis itu adalah bapak pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapak pendusta. Jadi tugas iblis satu aja sekarang, mendustai. Mendustai pikiran anak-anak Tuhan. Mendustai banyak manusia. Supaya mereka merasa tidak berharga, mereka merasa tidak kuat, mereka merasa tidak mampu menjalani hidup. Padahal mereka memiliki roh Allah yang lebih besar daripada dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang ada dalammu lebih besar dari dunia ini. Artinya apa? Bahwa engkau lebih hebat dari masalahmu. Karena engkau bersama dengan Roh Kudus. Oleh karena itu bangkit, wake up. Jangan biarkan engkau terus merenungkan nasib. Jangan biarkan kegelisahan, ketakutan, kecemasan menguasaimu. Tuhan mau berkata hari ini, jangan gelisah. Saudara, bagaimana caranya jangan gelisah? Filipi 4 dikatakan ayat 6. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam permohonan doa dengan ucapan syukur. Jadi saudara bersyukur kepada Tuhan kalau engkau punya masalah. Apapun masalahku, apapun masalahmu, mengucap syukur. Percaya, mengeluh mendatangkan roh kematian. 1 Korintus 10 ayat 10. Orang-orang Israel di padang gurun mengeluh, mereka binasa. Jadi mengeluh mengundang roh kematian. Kematian potensi, kematian jiwa, kematian mental, kematian tubuh. Jauhi mengeluh. Tanamkan di hatimu satu kata pun no complain. Saya sudah saksikan orang yang suka komplain adalah orang yang jauh dari berkat Tuhan. Tapi orang yang bersyukur akan diberkati Tuhan. Saya pun punya persoalan, tapi saya menyelaraskan diriku dengan firman Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan Kristus padamu. Jadi ketika ada persoalan bersyukur. Maka Filipi 4 ayat 7, maka damai sejahtera Allah memerintah hatimu, memelihara pikiranmu. Damai sejahtera Allah membuat engkau tenang. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Dalam tinggal tenang, di situ ada kekuatan. Jadi ketika engkau merasa ada ketenangan, ada kekuatan Tuhan. Bagaimana caranya aku tenang, Pak Pendeta? Dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah aku tenang. Seperti lagu itu berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Saya saat ini ya sangat tenang. Kenapa? Padahal semalam saya capek. Saya khotbah 3 kali. Kemudian saya pergi lagi ke rumah sakit. Saya pergi lagi kunjungi jemaat yang mau operasi. Pulang-pulang udah tengah malam. Dan ini jadwal saya untuk membawa firman Tuhan di pagi hari. Tapi saya merasakan di sini ada kekuatan, ada ketenangan. Di hadirat Tuhan itu ada ketenangan, ada kekuatan. Bagi saudara yang sering khawatir, cemas, takut, pesanku, sering-seringlah dengarkan firman Tuhan. Buka YouTube Suheri Gultom atau pendeta lain. Buka YouTube Menara Doa Pagi, ada pujian penyembahan atau lagu-lagu hamba-hamba Tuhan lain. Saudara rasakan Allah bersemayam dalam pujian penyembahan. Allah bertahta, Allah hadir. Sehingga kalau engkau mengangkat pujian, penyembahan, gelisahmu hilang. Semakin engkau memikirkan sesuatu yang belum terjadi, mencemaskan nanti gimana anakku ini ya, siapa jodohnya, bagaimana nanti masa depan anak-anakku kerja atau tidak, bagaimana ya keluarga mereka kelak, bagaimana nanti suamiku 2030, udah. Jangan terlalu pikirkan 2030. Alkitab bilang begini, Matius 6 ayat 32, Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu kebutuhan. Ayat Matius 6 ayat 33, tetapi
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Ayat 34 dikatakan, Matius 6 ayat 34. Tuhan Yesus berkata langsung, janganlah khawatir. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan esok tersendiri. Jadi maksud Tuhan Yesus gini, hidup aja sehari demi sehari. Nggak usah terlalu, boleh-boleh saja. Ada planning 5 tahun ke depan, it's okay, very good. Planning setahun, very good, penting. Ada planning itu. Tapi jangan terlalu memusatkan, memfokuskan untuk 5 tahun ke depan, 2030, 2029, tahun depan atau bulan depan. Boleh planning setahun, sebulan, 5 tahun is good. Tetapi yang lebih penting menurut Tuhan, hidup sehari demi sehari saja. Jadi bangun pagi, malam mau tidur, saudara sampai bangun lagi besok, itu aja pikirkan apa yang bisa kau lakukan. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Seperti saya, bangun pagi saya berdoa, saya baca Alkitab. Pekerjaan saya, semampu saya lakukan yang terbaik. Karena saya punya prinsip Kolose 3:23, apapun yang kukerjakan segenap hati. Jadi kalau engkau bekerja di kantor, kerjakan segenap hati, kerjakan all out, kerjakan yang the best, excellent. Kalau engkau kerja di perusahaan, kerjakan di excellent. Kalau engkau full timer, staf gereja, kerjakan yang terbaik. Karena bekerja itu adalah ibadah. Saya pegang itu Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa yang di tanganmu kerjakan segenap hati. Itu Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa yang di tanganmu kerjakan dengan sekuat tenagamu. Kerjakan sekuat tenagamu. Jangan ada satu kata pun mengeluh. Kerjakan, selebihnya serahkan ke Tuhan. Biar Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan yang menyediakan masa depanmu. Saya kadang-kadang kasihan lihat seseorang yang kerja atau banyak orang lah. Bekerja di tempat yang sama 10 tahun tapi 10 tahun mengeluh. 20 tahun dia bekerja di tempat yang sama 20 tahun mengeluh. Yang lebih sedihnya lagi, dia menikah 30 tahun dengan seseorang. Dia menikah selama 30 tahun mengeluh. Saya jumpai beberapa pasangan bilang, aku menikah dengan dia. Selama aku ada sama dia, aku tidak pernah bahagia, aku mengeluh. Kasihan banget hidupmu. Salah, cara pandangmu yang salah. Bukan tidak ada kekurangan pasanganku. Bukan tidak ada kekuranganku. Tapi cara pandang menentukan kau bersyukur. Lihat hidup ini dari sisi lain. Jangan kau lihat hanya dari masalah. Siapapun kalau melihat hidup dari masalah, pasti drop. Coba kalau saudara sakit. Sakit di jarimu ini. Jari jempol. Coba fokus ke jari jempol ini. Sakit, sakit, sakit. Ini semua sel sarafmu akan menular kesakitan. Dan engkau fokus, lama-lama sakitmu makin besar. Engkau sakit bagian jempol. Masih ada 9 jari. Ada lagi 10 jari di bawah. Ada tanganmu, ada mata. Masih ada yang sehat. Begitulah berumah tangga yang saya lihat banyak orang. Ada masalah suaminya, ada kekurangan istrinya, ada kekurangan anak-anaknya, ada masalah kekurangan uang. Mereka fokus kepada kekurangan itu. Sehingga mereka penuh dengan persoalan hidup. Ayo, ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan kau andalkan akan ada ketenangan. Jangan fokus ke masalah ya. Jangan fokus. Kalau engkau fokus ke masalah, engkau sedang menyirami masalah, masalahmu tambah besar. Kalau engkau fokus kepada Tuhan, kau fokus kepada iman, imanmu bertambah besar. Ada banyak orang fokus kepada kekurangan pasangan. Itu paling tidak bagus. Kalau engkau fokus kepada kekurangan pasangan, pasti kau benci. Pasti Bapak Ibu akan lebih benci dengan pasangan. Kalau saudara fokus kepada kekurangan. Fokus kepada kelebihan. Dari semua yang ada pada pasanganmu pasti ada kelebihannya. Coba kepada anak-anak juga ada kelebihannya. Saudara, hiduplah sehari demi sehari. Cari Tuhan. Di dalam Tuhan ada ketenangan. Ya, ingat Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka sekalian tambahkan kepadamu. Ditambahkan kepadamu ketenangan, hikmat, kekuatan, kesehatan, solusi, sehingga masalah yang kau pikir buntu, ada jalan keluar. Masalah yang kau anggap itu adalah duka cita, justru sukacita. Di hadirat Tuhan saya berkali-kali, masalah yang kau hadapi di kehidupanku yang 54 tahun. Saya ketika di hadirat Tuhan, semua masalah itu berubah jadi kebaikan. Berubah jadi sukacita, berubah menjadi berkat-berkat. Apa yang kita pandang itu menjadi malapetaka, justru kebaikan bagi kita. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Apapun persoalanmu, kalau engkau datang kepada Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Yang kedua, berkat yang kita terima kenaikannya adalah Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ada tempat yang disediakannya. Bapak Ibu yang saya kasihi. Bukankah kita seharusnya lebih memikirkan tempat yang abadi. Dunia ini kan tidak abadi. Kalau kita pakai Mazmur 90 ayat yang ke-10. Adapun hidup manusia 70 atau 80 itu pun udah penderitaan dan kesukaran. Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, mari kita menghitung hari-hari supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Jadi kalau orang yang sebenarnya tambah usia, harusnya tambah bijaksana. Ya, itu Mazmur 90 ayat 12. Rambut putih ini menurut Alkitab ada uban. Itu artinya mereka itu punya pengalaman. Kedua, mereka semakin berhikmat dan bijaksana. Karena udah banyak hari-hari mereka lalui. Mereka belajar dari pengalaman dengan pengalaman. Harusnya ya pernikahan yang semakin lama, semakin langgeng. Karena mereka berhikmat, belajar dari kejadian pernikahan pertama, tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-10. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara. Mari sama-sama kita yakin bahwa tujuan akhir kita bukan di dunia ini. Tujuan akhir kita adalah di sorga. Dan sebenarnya pun kitab Efesus katakan kita adalah warga kerajaan sorga. Yang diutus di dunia ini. Kita hanya transit, kita hanya kos, kita hanya sementara. Kita hanya sebentar, sekejap mata. Saudara, 1000 tahun di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. 1 hari di hadapan Tuhan. 24 jam. Kita hidup 70, 80. Ada yang 50, ada 40. Begitu singkat. Jadi indah luar biasa. Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat. Orang yang beriman pada Tuhan Yesus. Percayalah sudah ada tempatmu. Dengan iman engkau percaya di dalam Tuhan Yesus ada hidup yang kekal. Ada keselamatan. Amin. Saya mengajak sama saudara. Kalau orang bertanya kepadamu, kalau engkau meninggalkan dunia ini. Katakanlah kita meninggal dunia. Kemana kita pergi? Dengan iman kau percaya ada tempat di rumah Bapa. Di situ ada tempat keabadian. Itulah tujuan Yesus naik. Dan kita sudah punya tempat itu dalam Tuhan Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 11, 12, 13. Barang siapa yang percaya dalam nama anaknya, dia sudah telah diberikan hidup yang kekal. Jadi ketika ada orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah ada hidup yang kekal. Roma 10 ayat 9 dan 10, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Iman percaya kepada Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Saya mengajak semua kita, ayo sama-sama kita yakin dengan percaya bahwa kita sudah punya rumah di rumah Bapa di sorga. Saya sering mau tidur membayangkan rumahku ada di rumah Bapa di sorga. Sehingga saya tidak terlalu cinta dengan dunia ini. Saya tidak mencintai dunia ini dengan isinya. Karena ini akan saya tinggalkan. Saya akan tinggalkan dunia ini. Bahkan saya saat ini sedang mengosongkan segala kehidupan saya, potensi saya kasih kepada banyak orang.
Supaya mereka itu berkembang, apalagi generasi muda. Anak-anak remaja. Saya juga mengosongkan hal-hal duniawi dalam diri saya. Hal-hal kedagingan. Kecintaan akan kuasa, tahta, harta. Hawa nafsu, saya kosongkan. Saya belajar. Karena saya mau kembali ke rumah Bapa. Pada masanya kita akan kembali ke rumah Bapa. Di rumah Bapa itu kita hidup selama-lamanya. Di sana kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Di sana ada pujian, penyembahan. Di sana tidak ada kertak gigi, tidak ada ratap tangis, tidak ada penderitaan. Tuhan Yesus katakan, di dunia ini ada penderitaan. Di dunia ini ada persoalan. Tuhan Yesus sudah ingatkan, jangan tawar hatimu. Di dunia ini ada penderitaan. Ikut Tuhan Yesus ada penderitaan. Tentu kita tidak mencari penderitaan. Kita tidak menciptakan penderitaan. Semua juga tidak mau. Tapi tetap akan ada persoalan-persoalan. Saudara yang saya kasihi. Saya ajak semua kita. Pandanglah ada rumahmu di rumah Bapa di sorga. Tempat yang indah, tempat yang abadi. Kalaupun ada di antaramu yang sakit keras, sakit berat. Itu hanya sesaat. Di dalam Tuhan Yesus. Imani pertama, ada kesembuhan. Ada mujizat. Tuhan urapi obat-obat. Tuhan urapi rumah sakit dokter, perawat. Dan Tuhan juga sudah menjanjikan ada hidup kekal bagimu. Ada hidup abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Saya ajak saudara, yang paling penting sudah ada garansi. Ada hidup kekal dalam diri kita. Dan sudah ada juga ketetapan Tuhan. Bahwa hidup di dunia ini gak bisa selama-lamanya. Jadi untuk apa kita harus paksa lama-lama hidup di dunia ini? Ya biarlah sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan kasih 70 puji Tuhan. 80 puji Tuhan. Di bawah 70 puji Tuhan. Bukan berapa lama hidup. Tapi bagaimana kita hidup dalam dunia ini. Apakah kita hidup menjadi saksi Kristus? Poin yang ketiga. Kisah 1 ayat 8 dan 9. Perkataan Yesus terakhir. Sebelum dia naik ke sorga. Yesus itu naik di sorga di daerah Betania. Dekat Bukit Zaitun. Bagian timur Bukit Zaitun. 1,5 kilometer dari kota Yerusalem. Ada di sana Bukit Zaitun. Di bagian timurnya daerah Betania. Tuhan Yesus naik. Ketika dia naik di awan-awan kemuliaan. Dia berpesan kepada murid-muridnya. Terimalah Roh Kudus. Maka engkau akan menerima kuasa supaya engkau menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung-ujung bumi. Sehingga lewat pencurahan Roh Kudus kita menerima dunamos, kita menerima dinamit, energi, kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga kalau Yesus belum datang saat ini supaya kita punya waktu bersaksi. Satu orang selamat seisi rumah diselamatkan. Bersaksi kepada tetangga. Bersaksi kepada teman di kantor pekerjaan. Lewat cara hidupmu. Lewat cara pernikahanmu. Mendidik anakmu. Mengasihi pasanganmu. Cara engkau bekerja. Bersaksi lewat perkataan. Kata-kata yang memberkati. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang menuntun orang dalam kebenaran. Sehingga pikiranmu, perkataanmu, perilaku kita bersaksi kepada orang. Ingat Matius 5:16. Biarlah semua orang melihat perbuatan baikmu. Supaya dengan demikian engkau menjadi garam dan terang dunia. Lewat apa? Perbuatan baik. Sering kita menolong orang. Memberi, mengasihi orang. Murah hati. Murah mengampuni. Murah senyum. Saudara, saya percaya ini waktunya dikasih Tuhan kepada kita bersaksi sebelum dia datang. Saudara, banyak orang bertanya, kenapa Tuhan belum datang? Karena dia memberi waktu kepada kita untuk bertobat. Dia memberi waktu kepada kita untuk kita bersaksi kepada keluarga kita. Kepada orang-orang yang kita cintai. Kepada kota dan bangsa. Supaya sebanyak orang bertobat. Saudara yang saya kasihi, ayo bangkit. Justru dalam keterpurukan,
Tuhan pakai itu jadi alat kesaksian. Saya sudah lihat diri saya. Bukan di saat saya top-topnya, hebat-hebatnya banyak kesaksian saya. Tidak. Di saat masalahku berat. Di saat keterpurukan. Di saat titik terendahku. Tuhan pakai itu jadi kesaksian. Lihat Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi kalau menyalibkan itu tandanya mempermalukan. Dua kiri kanan itu penjahat. Termasuk Tuhan Yesus menurut mereka penjahat. Mereka disamakan. Mereka menyamakan Tuhan Yesus menjadi penjahat dan disalibkan untuk mempermalukan. Tapi lihat Bapa di sorga mempergunakan salib untuk mempermuliakan Tuhan. Mempermuliakan dia. Penderitaan menjadi kemuliaan. Ingat, di balik penderitaanmu ada kemuliaan. Sehingga semangatlah hadapi tantangan, hadapi persoalan. Tidak selamanya kau menderita, tidak selamanya kau sakit. Seperti ibu hamil. Ketika dia mau melahirkan sakit bukan main. Tapi saat lahir anaknya kesakitannya hilang. Seperti itulah penderitaan kita. Tidak selamanya kita menderita. Enggak selama hidup di dunia ini 70 tahun menderita. Ada kalanya betul. Dan justru penderitaan itu. Justru kesusahan itu. Justru kesulitanmu itu. Justru titik terendah. Di mana orang merendahkanmu. Tidak memandang engkau. Menganggap engkau tidak ada artinya. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, cerita hidupmu itu menjadi cerita kemuliaan bagi nama Tuhan. Penderitaanmu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Justru kesusahanmu menjadi alat kesaksian. Orang-orang akan bertanya kepadamu, bagaimana kau bisa bangkit? Itu jadi alat kesaksian. Ada orang bertanya kepada saya, bagaimana kau bisa bangkit dari kesukaranmu? Saya menyaksikan apa yang saya lakukan. Bagaimana saya bangkit menata ulang pernikahan. Mendidik anak. Bangkit dari kesehatanku yang hampir-hampir saja aku sudah waktunya untuk merasa meninggalkan dunia. Tapi Tuhan bangkitkan saya. Bangkit. Naik. Sebagaimana Yesus sudah bangkit dan naik. Engkau juga mengalami kebangkitan Kristus. Dan mengalami kenaikan hidup. Kualitas hidupmu. Level hidupmu. Engkau menjadi saksi Kristus. Engkau tidak jadi peminta-minta, tapi engkau pemberi. Berbahagialah orang, lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Ketika engkau memberi, engkau bersaksi. Ketika engkau meminta-minta, engkau mempermalukan Tuhan. Haramkan, minta traktir pun saya haramkan dalam diri saya. Minta traktir dong, saya gak mau. Tapi kalau orang ngajak saya di traktir saya, ya saya juga tidak menolak kalau memang itu kemurahan hati dia. Saya tidak anti, tapi kalau saya mengajak orang untuk mengajak orang minta balen dong, minta ditraktir dong. Kasih ini, enggak. Anak Tuhan itu tidak peminta-minta. Anak Tuhan itu pemberi. Tanamkan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan memberkati saudara. Terimalah kuasa sorgawi, dunamos, kuasa Roh Kudus, sehingga engkau punya energi mengalahkan kedagingan, mengalahkan dosa, sehingga hidupmu serupa segambar dengan Kristus di proses hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati, semangat, Tuhan menyertai pekerjaanmu, Tuhan menyertai keluargamu, Tuhan menyertai masa perobatanmu, dan aku imani engkau sembuh dalam nama Yesus. Obat-obat yang kau makan diurapi Tuhan Yesus. Mungkin engkau bisa mengangkat obatmu. Kau pegang obatmu, saya berdoa dari sini. Dalam Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang memegang obatnya. Yang sedang dalam kesakitan, hamba-Mu berkata, urapilah obat-obatnya. Urapilah Tuhan. Atau mereka juga belum tidak punya obat, mereka kesakitan. Dalam nama Yesus ada mujizat kesembuhan. Ada urapan ilahi, kesembuhan milik mereka, kesehatan milik mereka. Mereka semangat, mereka sukacita. Dalam Tuhan Yesus, terimalah. Terimalah. Terimalah kesembuhan. Terimalah kesehatan. Bangkitlah, semangat dalam Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa kepada mereka yang mungkin dalam masa-masa kesulitan dalam pernikahan. Hamba-Mu berdoa. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Jamalah mereka. Mungkin mereka sudah jauh-jauhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, mereka kembali dekat. Mereka kembali berkomunikasi. Mereka kembali terhubung. Mereka kembali bisa bersama-sama dalam pernikahan.
menata ulang pernikahan mereka, membangun pernikahan mereka di dalam Tuhan Yesus. Berkati Tuhan anak-anak mereka, karena banyak anak-anak yang terluka, anak-anak yang kecewa, anak-anak yang tertolak, anak-anak yang trauma karena pernikahan ayah ibu yang hancur. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, pulihkan hati mereka. Sehingga mereka bisa mengampuni ayah ibu mereka. Dan mereka bangkit menjadi kesaksian. Bahkan mereka punya pernikahan lebih baik. Sehingga mereka bisa jadi saksi Kristus. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang dalam pekerjaan. Yang lebih bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam keuangan, bergumul di dalam usaha mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Bangkitlah usaha mereka, bangkitlah keuangan mereka. Berilah mereka hikmat mengelola keuangan. Berilah mereka juga kerajinan, kedisiplinan dalam berusaha. Karena tangan yang lamban akan mendatangkan miskin, tangan yang rajin menjadikan kaya. Biarlah ada mereka kerajinan, keuletan, kedisiplinan. Dalam Tuhan Yesus berkati usaha-usaha mereka. Berkembang, bertambah-tambah dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan semua keluarga-keluargaku yang ada di sosial media. Yang kucintai, yang kukasihi. Berkatilah mereka. Apapun pergumulan mereka, mungkin ada anak-anak mereka yang lagi ujian, hamba-Mu berdoa, berkatilah. Berkati ujian-ujian mereka. Mengambil di bidang kedinasan, atau kuliah di fakultas tertentu, atau mau naik SMA, SMP. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah urapan Tuhan, berkat Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka mengandalkan Tuhan. Dan mereka diurapi pendidikan mereka. Sehingga mereka menjadi kepala tidak ekor. Mereka naik tidak turun. Mereka jadi kesaksian di sekolah mereka, di kampus mereka. Tuhan memberkati mereka. Mungkin mereka mau ngambil sekolah kepolisian, sekolah kemiliteran, kedinasan, apapun yang mereka ambil. Kiranya kasih karunia Tuhan menolong mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.